Sebenarnya Pak Prabowo ini bisa mimpin negara gak sih? Jadi presiden kok cuma mikirin pejabat-pejabat negara? Hah? Guys, buka mata kalian lebar-lebar guys ya. Banyak yang nggak sadar justru pemerintah saat ini sedang memperlihatkan siapakah yang menjadi duri dalam daging selama ini di negeri kita tercinta. Ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau undang-undang, itu yang menyetujuinya adalah DPR. Ketika mereka tidak menyetujui undang-undang atau kebijakan tersebut, maka kebijakan itu tidak akan berlaku. Lantas kenapa sampai saat ini kebijakan-kebijakan yang membebani rakyat seperti kenaikan pajak, penyitaan tanah 2 tahun nganggur, pembukuan rekening, royalti musik yang nggak jelas, itu disetujui sama mereka. Dan bahkan kebijakan yang menguntungkan mereka yaitu kenaikan gaji sampai 100 juta 1 bulan. Itu mereka langsung dengan happy menyetujuinya dan bergoyang ria. Oke? Tapi kalian sadari nggak? Ya, semua kebijakan itu menguntungkan para elit. Hanya satu kebijakan yang membuat mereka panik, itu tidak mereka setuju sampai saat ini. Apakah itu? Penyitaan aset para koruptor. Belum disetujui sampai saat ini. Jadi kalian udah tahu kan siapa yang menjadi duri dalam daging di negeri kita tercinta ini? Sebenarnya Pak Prabowo ini bisa mimpin negara gak sih? Jadi presiden kok cuma mikirin pejabat-pejabat negara? Hah? Rumah dinas DPR jadikan rumah menteri, terus mikirin DPR-DPR-nya aja, mikirin menteri-menterinya, mikirin hakim, gajinya dinaikin. Hei Pak Prabowo, mikirin program-program yang Anda janjikan di saat ada kampanye. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Itu udah orang kaya. Kemarin juga bebasin koruptor gayane. Kalau ngomong jangan sampai uang rakyat abel. Kenyataannya itu apa-apa menaik, pajak naik, semuanya naik. Terus tuh program makan gratis, 10.000 rupiah. Lainnya pajaknya mudah, bayar STNK mudah, bayar pajak mudah. Yang ngasih makan rumah makan gratis itu sama aja bapaknya yang nyari duit, sama aja bohong, tipu-tipu lah. Rumah sangu kebijakan gombal mukio. Gini loh Pak Prabowo, jajane iki mudeng ora dadi presiden iki mudeng. Aku malah dile diculik neng ngomong aneh-aneh itu. Takut kalau saya itu hilang. Terus saya meninggal, terus anak saya sekolahnya gimana? Yang bayar kuliah, bayar pondok, bayar anak saya sekolah yang kecil. Saya itu mau ngomong yang kenceng juga. Saya itu rakyat jelata. Liatin aja ntar kalau saya jadi DPR ya. Liatin aja nanti 2029 saya jadi DPR. Saya akan keluar-keluar. Kamu seenaknya bikin kebijakan, kamu seenaknya sendiri mentang-mentang udah jadi presiden pilihan rakyat. Terus bikin kebijakan gak sedikit-dikit. Bu Sri bisa gak itu Bu Sri? Kui pejabat Pak Presiden, wes sugih, pikir no rakyatmu. Mana lapangan pekerjaan yang kamu janjikan? Mana makan gratis sampai desa Trowolu, kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, sampai sekarang gak ada itu namanya makan gratis. Bel, janji-janji omong-omong doang. Mana buktinya? Terus kamu janjiin perampasan, undang-undang perampasan hasil para koruptor mana? Alah, malah para koruptor kamu bebaskan. Bikin emosi aja ini kebijakan-kebijakannya. Ntar kalau saya ngomong salah dituntut. Ada tamu dari dinas, ada tamu dari kepolisian, terus saya diculik. Rumah sakwa nggak ada rakyat ngomong kenceng itu kok. Tapi saya berani saya mempertanggungjawabkan omongan saya. Pokoknya mana bukti, rakyat itu hanya butuh bukti Pak. Nggak usah ngomong-ngomong gitu loh. Ayo Pak, ciptakan Indonesia maju seperti Bapak menjanjikan di waktu kampanye. Terus terang, saya pilih Bapak itu bukan karena itu saya percaya Bapak, enggak.
saya belum pernah namanya milih Pak Prabowo sebelumnya. Saya itu dulunya itu pecinta Bapak Jokowi, nyoblosnya Pak Jokowi. Saya nyoblos Bapak itu karena ada Gibran. Enggak masalah sampean enggak. Tapi tolonglah Pak, sampean presiden, tolong apa yang Anda janjikan di waktu sampean kampanye itu dibuktikan. Jangan cuma ngomong-ngomong aja. Udah gitu aja Pak. Kami harap ya kan program-programnya Bapak itu berjalan sampai telatah kelahiran saya ini. Loh, mana makan gratisnya? Mana lapangan pekerjaan yang Anda janjikan? Hah? Mana pengesahan undang-undang perampasan hasil para koruptor? Terus DPR itu, DPR RI itu joget-joget kenaikan gajinya jadi 100 juta itu. Matane nang otak temen rumah saku koyo walah. Hei, kowe mudeng pora, itu bukan tempat untuk joget-joget di situ. Kalau pengen joget, pengen nyanyi ada tempatnya di tempat karaoke ada. Ada tempatnya di diskotik kalau memang happy. Enggak, jangan di situ kayak gitu caranya. Sama aja kamu itu menyepelekan rakyat-rakyat seperti ini kok ngece-ngece men kowe mutek ora asline akhlak gitu lho. Rumangsaku kok koyo ora adab temen. Rakyat cilik lho, kowe mikirno rakyatmu apa ora yo? Sahkan itu undang-undang perampasan hasil para koruptor, tanda tangan. Sahkan itu perampasan hasil para koruptor. Ora sama gayamu joget-joget kaya ya dhewe. Wis pokoke ngono iki Pak Prabowo. Atur Indonesia itu menjadi Indonesia yang emas seperti Anda janjikan di saat sampean kampanye. Aja ngomong-ngomong tok, Pak. Ngono lho. Rakyat iki wis do pinter ngono lho. Sampean kan wis ngunduri tuwa. Sedelok meneh ngadep karo sing maha kuwasa. Sing iso nggawa ning dhuwur kono ora jabatanmu dadi presiden, tapi apa? Akhlak lan budi pekertimu bela rakyat Indonesia men kowe mlebu swarga. Ngono lho. Mosok ora mikir tekan semono ngono kuwi lho. Rumangsa aja mikirno donya nek arep nggo apa. Ngono lho. Wis ayo lah Pak Prabowo. Ben awake dhewe berkesinambungan antara rakyat dan pejabat. Aja mbok pikirno pejabate wae. Program-programmu di saat kampanye kuwi lho. Rumangsaku kuwi kok Terus satu hal dalam hidup saya yang saya sesali di saat kongres PSI di Solo. Selamat datang Bapak Prabowo, selamat datang Bapak Prabowo, kami PSI dukung 2 periode. Gak bakalan saya dukung Bapak lagi, terkecuali Bapak melaksanakan program-program Bapak, janji-janji Bapak seperti Bapak kampanye kemarin. Ya kan? Mana buktinya? Dan satu lagi Pak, kalau Bapak tidak mengesahkan undang-undang perampasan hasil para koruptor, saya Eko Sudaryanto nggak bakalan amit-amit dukung partai Bapak dan nyoblos Bapak lagi, pilih Bapak lagi. Ojo ngasih. Wah. Apakah joget dan pesta Anda wajar di atas penderitaan masyarakat yang menanggung berat hidup, bekerja hingga titik lelah hanya untuk membayar pajak yang menjadi gaji Anda? Jika ini bukan ketidakadilan yang mencolok, lalu apa lagi? Dan percayalah, wahai para pejabat, semua yang Anda peroleh dengan cara ini, semua pesta, semua tawa, akan ada waktunya harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang lepas dari penghitungan Tuhan. Anda menari di atas penderitaan rakyat, sementara yang merdeka bukan rakyat, melainkan Anda, pejabat yang menumpuk kekayaan dari darah dan keringat orang lain. Apakah rakyat harus terus diam? Apakah ketidakadilan ini harus dibiarkan terus mengakar, sementara Anda bergelimang harta dan rakyat makin miskin, lapar, dan tertekan? Tidakkah tiba saatnya suara rakyat bangkit, menuntut keadilan, dan memutus rantai penindasan pajak yang menjadi penghasilan mewah para elit? Apakah perlu gerakan 2026 untuk menghentikan pembayaran pajak yang menindas rakyat? Lihatlah, wahai anggota DPR RI, bagaimana mudahnya Anda melupakan rakyat yang memberi Anda kekayaan ini. Anda berjoget, tersenyum, tertawa, merayakan gaji yang bagi rakyat biasa adalah impian seumur hidup. Sementara di luar gedung parlemen, ibu-ibu menjual gorengan untuk sekadar Rp60.000 per hari, ayah-ayah bekerja serabutan untuk memastikan anak-anaknya tidak tidur lapar. Apakah tawa Anda itu pantas? Atau apakah hati nurani Anda sudah tertutup rapat, tertimbun kemewahan, dan tunjangan yang Anda raih dari jerih payah orang lain? Mari kita hitung secara gamblang.
Anda menikmati 100 juta rupiah per bulan, itu sudah termasuk tunjangan, fasilitas, dan segala macam hak istimewa. Artinya, sehari Anda menelan lebih dari 3 juta rupiah. Bandingkan dengan guru honorer yang membimbing anak-anak bangsa, yang tetap rendah hati, tetap bekerja, meski gajinya di bawah 2 juta rupiah per bulan. Mereka menanam benih masa depan, sementara Anda menari-nari seolah masa depan rakyat bukan urusan Anda. Bukankah ini pengkhianatan moral? Bukankah ini penghinaan terhadap amanah yang diberikan rakyat? Dan jangan lupa, rakyat harus membayar pajak untuk menutupi semua gaji fantastis itu. Pajak yang mereka bayar untuk menopang pesta, joget, dan kenyamanan hidup Anda.